Selamat siang anak-anak semuanya. Siang, Pak. Yang Pak. Iya, begitu bagus. Oke, jadi Bapak Radit di sini ya beserta dengan kalian semua akan membahas materi yang sebenarnya cukup populer ya, dalam ya jangka masyarakat ya. Ini sesuai dengan buku biologi yang kita pelajari sekarang lah, yaitu bab tentang virus HIV ya. Jadi virus HIV ini sungguh sampai sekarang masih menggelegar banget ya, soalnya nggak ada obatnya lah pokoknya. Ya, kok lama banget sih Pak openingnya. Cepetin dikit apa? Ya namanya juga hampir, berarti kemungkinan harusnya bisa di atas. Iya nih, lama banget openingnya. Tetangga mulai berisik lagi, gua mau dulu dah. Oke, jadi langsung saja deh, kita bakal berdiskusi aja dah. Soalnya ini kan virus yang umum. Ini bener kan, berdiskusi kan. Emang kamu mau apa sih, Rosi? Mau apa kamu? Nggak tahu, Pak. Aduh, gimana sih kamu? Yaudah, langsung ya. Oke, kita akan berdiskusi dulu. Coba, menurut kalian itu HIV itu apa sih? Coba, ada yang mau jawab? Mungkin virus yang menular lewat seks, maybe. Gitu. Oke. Mungkin ya. Coba yang lain mungkin Ji ada pendapat lain tentang virus HIV? HIV itu virus yang menyerang ini ya, kekebalan tubuh menurut saya. Oke. Ya, semuanya ya pendapat kalian berdua ini ya benar lah, benar. Jadi virusnya ini tuh bakal menyerang sistem kekebalan tubuh ya, atau sel darah putih yang di dalam tubuhnya, ini yang bisa disebut dengan limfosit, yang dimana ini juga bisa ditular dengan sesuai dengan yang Rosi katakan, itu bisa menyebar melalui hubungan seksual gitu. Nah, oke, itu baru virusnya, tapi dia akan menyebabkan penyakitnya nih. Nah, nama penyakitnya tuh apa? Kalian tahu nggak? Apa? AIDS. Ya, betul, AIDS. Nah, coba G AIDS is the yang kamu tahu, G. Kira-kira AIDS itu apa sih? Mana ini, G? Panggilan G? Saya nggak paham cuy. Hah? Nggak paham. Yuk baca lah, kayak materi. Orang ono cuy, teksnya. Itu loh, AIDS sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. Ya ulang. Nah, apa namanya? Karena kekebalannya tubuh, kekebalan tubuh. Nah, gitu apa ini belibet sekali ya. Jadi kekebalan tubuhnya turun. Nah, habis itu manusia tersebut, tubuh tersebut bakal terinfeksi banyak penyakit dengan mudah. Jadi contohnya kayak TBC, terus habis itu apalagi coba yang kalian tahu kira-kira yang bisa menular banget, yang bisa menular dengan mudah banget lah. Mungkin demam tinggi, Ya, sakit kepala, ya pokoknya yang gitu. seperti itu deh. Jadi radang kulit juga bisa tuh, radang kulit, paru. Nah, tadi kita sempat bahas tentang HIV-nya, AIDS-nya. Lanjut ke bagian yang tadi sempat Rosi sampaikan, yaitu penularannya. Nah, jadi penularannya selain tadi ya melalui seks bebas, itu kira-kira melalui apa aja? Oh, kalau menurut saya itu pernah tahu menular lewat jarum suntik, Pak. Jarum suntik biasanya kalau jarum suntik bekas orang yang terkena HIV kemudian disuntikan kepada orang yang normal yang tidak terkena HIV, mungkin bisa menular, Pak. Terus apalagi selain itu? Ada yang tahu? Selain itu saya juga pernah tahu lewat ASI orang yang terkena HIV lebih tepatnya. Ya, ini ya Jadi gitu. ibu-ibu yang memang asinya itu udah terkontaminasi mungkin ya dengan HIV ya. Nah, seperti itu. Ya. Satu lagi ya, itu tadi berhubungan dengan yang Rosi sampaikan, yaitu cairan kelamin ya, yang dimana kalau memang
memang berhubungan seksual itu udah pasti cairan kelaminnya ya. Terus habis itu ini penularannya, pengertian HIV, terus penularannya, terus sekarang kita coba masuk ke tahap-tahapnya. Kira-kira tahap-tahapnya itu ada apa aja sih? Kita coba bahas bareng-bareng aja deh. Yang namanya suatu virus pasti, atau ya namanya suatu penyakit atau emang bakteri yang berbahaya masuk dalam tubuh pasti punya tahap-tahapnya. Nah, kalau HIV gitu ya, kita bakal coba lihat. Tahap pertama sudah pasti HIV-nya bakal masuk ke tubuh nih. Nah, kemarin Bapak sudah sampaikan ke kalian untuk mencari-cari tahap-tahap kira-kira apa sih. Nah, coba sekarang sampaikan. Coba Rosi, tahap pertamanya kira-kira gimana sih tahap HIV itu? Iya, tahap pertama sih kayaknya itu ketika antibodi HIV sudah mulai berkembang untuk melawan virus. Itu dalam jangka waktu 1-3 bulan. Terus perkembangan antibodi yang dapat dideteksi pada mikroorganisme dalam serum sebagai akibat dari infeksi atau imunisasi. Gitu ya. Sama seperti tadi kita juga sempat bahas sedikit lah tentang gejala awalnya, tadi sudah disebut sama Rosi sedikit. Gejala awalnya apa sih tuh tadi selain demam tinggi? Kira-kira ada apa aja? Sakit kepala, kelelahan, nyeri otot. Kehilangan berat badan ya Pak, karena kan kekebalan tubuhnya itu kan turun ya Pak. Jadi otomatis berat badannya juga kan. Karena untuk ya gitulah. Ya loyo gitu ya mungkin. Iya. Nah, ada satu lagi yang dimana dia ada pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, ini terjadi di tenggorokan, ketiak atau pangkal paha. Ya, kurang lebih seperti itulah untuk tahap pertamanya ya. Lanjut tahap kedua. Tahap kedua mungkin tahu mungkin tahap kedua? Menurut saya tahap kedua itu gejala HIV itu terjangkit selama bertahun-tahun dan sepertinya itu ini ya berlipat-lipat gitu loh Pak. Oke. Ya. Tapi ada tapinya, ya benar sih, cuman ada tapinya yang dimana walaupun dia berlipat ganda itu tingkatnya tuh rendah banget gitu, bener-bener rendah banget lah. Gejalanya bisa menghilang dan itu bahkan bertahun-tahun pun bakal tetap nggak kelihatan gitu loh HIV-nya itu, karena gejalanya ini hampir aja menghilang gitu. Tapi virus-virus yang di dalam tubuhnya ini masih menyebar luas, masih berlipat ganda gitu, dan ini biasanya terjadi selama 5-10 tahun. Tahap ketiga mungkin ada yang bisa membantu? Siapa? Rosi Pak, Rosi. Saya terus Pak dari tadi. Waduh, parah men. Ya sudah silakan Rosi. Yang saya tahu sih itu ya, infeksi itu akan berubah menjadi AIDS. Terus tubuh akan sulit melawan infeksi. Beberapa gejala akan timbul adalah penurunan berat badan yang cepat, kelelahan ekstrim tanpa sebab, pneumonia dan diare yang terjadi lebih dari seminggu. Oke. Berarti waktu HIV-nya masuk ke dalam tubuh, berarti tahap ketiga ini udah langsung jadi AIDS ya, Rosi? Iya. Ya bener ya, tahap ketiga waktu tahap ketiga ini HIV yang udah dalam tubuh ini yang namanya infeksi HIV tadi itu udah berubah jadi AIDS. Yang dimana AIDS ya Acquired Immune Deficiency Syndrome, dan dia bakal membuat tubuh ini bakal kesusahan banget lah melawan infeksi ini karena dia udah jadi AIDS. Oke, langsung aja ya, namanya ya walaupun tadi tahap-tahapnya kita kadang-kadang masih agak susah gitu, susah apakah kita terkena HIV atau enggak, tapi tenang aja, dengan ini kita bisa melakukan yang namanya diagnosis. Diagnosis ini berarti dia bakal ngambil sampel darah atau urin pengidap untuk diteliti di laboratorium. Caranya gimana Pak? Caranya oke. Jadi caranya bakal melewati jenis-jenis pemeriksaannya dulu lah. Jadi jenis-jenis pemeriksaannya ini bakal untuk mendeteksi lah dia bakal terkena HIV atau enggak gitu. Jadi kita bisa lihat dari tes antibodi, terus habis itu sama yang satu lagi tes antigen. Nah, kalau yang tes antibodi ini bertujuan mendeteksi antibodi yang dihasilkan tubuh untuk melawan infeksi HIV. Walaupun akurat gitu, bisa dicek secara akurat, tapi dia perlu waktu 3-12 minggu.
Terus yang kedua, tes antigen. Nah, untuk tes antigen ini dia bertujuannya untuk mendeteksi bukan antibodi ya, bukan antibodinya tapi protein. Jadi protein yang di dalam tubuh kita tuh bakal dideteksi. Karena apa? Protein ini merupakan bagian dari virus HIV, yaitu bisa disebut dengan P24. Nah, tes antigennya ini dilakukan 2-6 minggu setelah pengidap yang dicurigai oleh infeksi HIV. Oke. Setelah melakukan tes, pasti ada yang namanya screening. Kalau hasil screening mengatakan orang itu mendapat HIV atau terkena HIV, harus ngapain sih, Ros? Menjalani tes selanjutnya untuk memastikan hasil screening. Bentar Pak, saya baca dulu. 2000 years later. Ya, anak lama banget dah. Tadi pertanyaan apa, Pak? Aduh. Kalian ini sudah makan apa belum sih? Udah sih. Nah, makan kemarin malam. Loh, kok kemarin malam? Ci sudah makan, Ci? Belum, Pak. Kenapa? Belum disuruh Ayang? Iya, Pak. Bener, Pak. Waduh. Belum disuruh Ayang. Oke, jadi sesuai yang Rosi tadi bilang, jika hasil screening menunjukkan bahwa orang tersebut mengidap HIV, bakal harus ngelanjutin tes tes selanjutnya gitu. Yang dimana untuk memastikan hasil screening, dia bakal membantu dokternya supaya mengetahui tahap-tahap infeksi yang lagi diderita gitu. Jadi serta bisa menentukan metode yang tepat. Ini gimana sih, harus pakai metode apa sih supaya HIV ini bakal hilang gitu, bisa diatasi gitu loh. Gitu. Nah, tes yang seperti ini tuh bakal dilakukan dengan mengambil sampel darah yang sesuai tadi saya sampaikan. Terus habis itu juga diteliti lebih lagi di dalam laboratorium. Nah untuk beberapa tes itu ada 3. Saya yakin ini kalian berdua juga dapat 3 ya. Mungkin coba Ji, sampaikan Ji. Jangan dilempar lagi ya. Iya, siap. Menurut saya ya Pak ya, tesnya itu yang pertama itu menghitung sel CD4, kemudian yang kedua pemeriksaan viral load atau HIV RNA, kemudian yang ketiga itu tes resistensi atau kekebalan. Cuma pengertiannya kurang tahu Pak saya Pak. Pengertiannya kurang tahu. CD4 apa Pak? CD4 ya, jadi ini termasuk sel, dimana dia adalah bagian dari sel darah putih. Dan sel ini tuh dihancurin lah sama HIV itu waktu terinfeksi. Dan secara normalnya CD4 itu rentang-rentang kira-kira ya 500 sampai 1400 sel per milimeter kubik. Wah, kecil banget tuh kayaknya tuh. Milimeter kubik darah ya. AIDS itu bakal terjadi jika hasil hitung sel CD4-nya itu di bawah 200 sel per milimeter kubik darah. Oke, mungkin dari situ apakah ada yang mungkin ditanyakan sebelumnya? Belum ada. Belum ada sih Pak. Mungkin apa-apa. Mungkin yang pemeriksaan viral load itu saya kurang tahu sih. Tapi kalau tes resistensi itu kan ya tes yang untuk ya begitulah kekebalan tubuh. Tapi kalau pemeriksaan viral load ini belum pernah saya dengar ya Pak. Oke. Mungkin itu saja sih yang mau tanyakan. Oke, kita coba rombak lah tentang pemeriksaan viral load. Jadi pemeriksaan viral load atau HIV RNA ini dia bakal bertujuan menghitung RNA. RNA ini temannya DNA. Ya kalau kita membuka buku biologi, di sini ada ya buku biologi yang kita punya. Ini kalian menyiapkan buku biologi atau tidak? Digital Pak. Aduh. Jadi kalian tidak menyiapkan buku biologi. Waduh. Mana sih ini kalian ini? Ini tinggal ngambil loh Pak. Oh yes. Ya sudah deh. Ji, apakah menyiapkan buku biologi? Tidak Pak, saya menyiapkannya buku tulis saja Pak. Oh, buku tulis. Oke. Sip, bagus. Ya, oke, sebentar Bapak cari dulu nih, kok tidak nemu ini mana ini. Aduh. Beberapa sih itu kok Bapak lupa terus. Bab 5
bab 3. Nah, iya, astaga. Nah, sini nih. Bentar ya. Jadi RNA itu ya ribonucleic acid. Ribonucleic acid. Gitu, atau asam ribonukleat. Nah, jadi ya bener-bener ya bener lah temennya DNA lah. Jadi mereka ini tetanggaan itu ya. Jadi kadang saling sapa, halo DNA, halo RNA, seperti itu ya. Saling sapa karena ya mereka ini satu ini ya, satu ya temenan pokoknya deh. Ya enggak sih? Bapak kalau salah repot juga nih, bisa di DO nih. Nih nanti di sekolah menyebarkan info yang salah. Pak. Aduh. Oke, ya udah deh, kita ya pokoknya seperti itulah. Kita loncat dulu aja dah, nanti daripada menyebarkan pelajaran yang salah. Caci maki. Bapak repot juga bapak. Iya. Bapak walaupun tua dan jiwa masih muda ya, nggak mau ya. Iya Pak, iya. Ya pokoknya aja biar senang. Aduh, jangan gitu lah. Jangan bilang kamu gitu-gitu disuruh ayang juga. Nah. Aduh. Udah deh. Oke. Ya tadi dia bertujuan untuk menghitung RNA, terus habis itu yang dimana dia merupakan bagian dari virus yang berfungsi sebagai mengandalkan diri. Oh, bagian dari virus ternyata. Berarti dia RNA ini termasuk bagian dari virus ya. Berarti tidak tetanggaan dengan DNA harusnya. Iya. Atau gimana? Kompleks. Gimana dah? Ya sepertinya seperti tahu, Pak. Ya sebenarnya itu aja lah, namanya kita juga diskusi ya. Oke, lanjut. Iya. Terus habis itu jumlah RNA yang lebih itu dari 100.000 kopi per mililiter. Waduh, militer gak tuh? Meanwhile, Malah catatan salah. Ini mililiter, woi, astaga, Gusti mataku. Gila lu, Bro. Catatan di militer. Nah, terus habis itu juga dia bakal menandakan infeksi HIV yang dimana baru saja terjadi atau tidak tertangani. Nah, sedangkan jumlah RNA yang berada di bawah 100.000 kopi per mililiter darah, dia bakal menunjukkan perkembangan virus yang dimana nggak terlalu cepat gitu. Nah, habis itu kerusakan gimana? Pak, mohon maaf Pak, saya membenahi Pak, 10.000 Pak, bukan 100.000. Oh, 10.000 ya. Sebentar, Bapak ingat dulu. Oh iya, 10.000 ya, benar. Terima kasih Ji ya. Ya, 10.000. Jadi saat jumlah RNA itu di bawah 10.000 kopi per mililiter darah, dia bakal menunjukkan perkembangan virusnya, tapi nggak cepet banget lah gitu. Dan tapi tetap kerusakan pada sistem kekebalan tubuhnya itu masih terjadi. Begitu. Ya, terima kasih atas koreksinya Ji ya. Dan lanjut terakhir tentang tes resistensi, yaitu atau kekebalan, di mana dia dilakukan untuk menentukan obat atau ya obat untuk anti HIV-nya gitu. Jadi dia tuh termasuk jenis apa sih yang tepat bagi pengidap gitu. Jadi menentukan obatnya lah. Jadi kita waktu tes resistensi atau kekebalan ini dia bakal bisa menentukan obat buat HIV-nya itu jenisnya yang apa gitu supaya bisa dipakai buat si pengidap gitu. Satu lagi nih, kita udah bahasnya seperti itu. Sekarang kita bahas tentang cara mencegahnya. Oke. Coba ya jadi tadi kita kan sempat bahas tuh kalau apa namanya nggak makan karena nggak disuruh ayang. Nah, sekarang coba nih kalau cara mencegahnya. Cara mencegahnya apakah harus disuruh ayang dulu supaya mencegah? Nah, coba Ji, bantu Ji. Yang kamu tahu aja deh Ji. Oh sih Pak. Hah? Nggak perlu sih Pak, maksudnya nggak perlu disuruh ayang dulu sih Pak. Karena kan nganu ya Pak, ini kan demi kepentingan sendiri ya. Jadi kita harus ini inisiatif untuk mencegahnya gitu. Dan menurut saya itu cara mencegahnya itu
ada macam-macam sih Pak. Cuma saya menyebutkan 3 saja ya Pak, seperti biasa. Ya, seperti biasa. Ya. Yang pertama itu hindari penggunaan narkoba, terutama seperti yang tadi saya jelaskan melalui jarum suntik ya Pak. Terutama itu, terutama. Kemudian tidak melakukan seks bebas. Nah, ini kan ini sering terjadi ya di budaya, apalagi di tempat-tempat yang perkotaan, karaoke begitu ya begitu. Ya sering terjadi lah. Apalagi tidak memakai kondom ya berbahaya juga sih. Terus kemudian mengikuti edukasi tentang bahaya HIV/AIDS karena dengan mengikuti edukasi ini menurut saya terutama di Papua ya Pak ya, di Papua ini marak-maraknya edukasi tentang HIV ya, karena supaya menurun gitu loh kasusnya Pak. Penting banget ya menurut saya. Penting banget itu edukasi. Seperti kita ini kan lagi edukasi. Iya betul, mereka edukasi, berdiskusi tentang HIV begitu. Ya betul sekali, mantap sih gitu. Jadi betul ya, jadi tidak harus disuruh ayang terlebih dahulu baru kalian bisa mencegah HIV. Oh tidak perlu disuruh ayang. Aduh. Gimana ini? Bapak tidak punya ayang soalnya, jadi tidak perlu disuruh ya. Oke, jadi segitu aja ya pembahasan kita kali ini tentang HIV ya. Terima kasih sudah bergabung walaupun cuman kita bertiga ya. Memang kita bertiga doang sih emang sih. Maksudnya kita bisa ngajak yang lain cuy, cuman ya sudah deh. Oke. Sekali lagi terima kasih sudah ikut bergabung membahas tentang HIV. Kiranya edukasi ini, pembahasan yang kita pelajari hari ini itu bisa berguna buat mencegah kita lebih lagi, menjaga diri lebih baik lagi untuk kedepannya ya tentang virus-virus ini. Ya memang mengerikan sekali lah ini. Oke, jadi terima kasih untuk Rossi dan Ci. Kita sudahi pertemuan di Discord hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya kalau ada tugas lagi yang memang seperti ini. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Dadah.